Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Lagi-lagi sebuah video yang cukup menohok yang mengingatkan kita semua sebagai umat manusia. Hidup kita ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita ambil. Mana yang Anda pilih pemirsa? Ada seorang narasumber yang hadir di Studio 3 Metro TV Jakarta saat ini yang mewakili aspirasi Anda, mewakili perasaan Anda. Saya pengen tahu sama Bang Budi Tahir Lubis, mana yang dia pilih? Bang Budi tadi nonton kan? Yang kanan itu tadi memprihatinkan, yang kiri tadi aktif bergerak. Iya benar. Yang mana, kanan apa kiri? Ya yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ya. Bermanfaat untuk kedepannya gitu. Apalagi ya sama keluarga. Iya. Selamat datang Bang Budi Tahir Lubis, Horas Madihita. Horas. Saluhutna. Selamat. Gak sendirian beliau. Pemirsa, ada praktisi kesehatan Mbak Rita Ramayulis dan juga Mbak Mega Widya di sini bersama dengan kami. Salam sehat semua. Ya, salam sehat. Yes. Terima kasih udah hadir. Saya Coki Sitohang. Inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Semangat yo! Bang Budi, sibuk apa akhir-akhir ini? Ceritakan sama pemirsa, apa profesimu? Saya sebagai pedagang telur ayam sama minyak sayur. Salam sehat semua untuk keluarga saya dan terutama untuk istri dan anak saya yang berada di Tangerang. Mudah-mudahan kedepannya selalu sehat dan sehat terus. Amin. Saya mau manggil beliau Lae pemirsa karena beliau Lubis, saya Sitohang. Tapi biar familiar lagi kita panggil beliau Abang Budi Tahir Lubis dan kami punya videonya biar Anda juga kenal. Yuk kita simak. Budi Tahir, kesadaran Budi tentang kesehatan muncul setelah ia melihat sendiri bagaimana kejamnya penyakit terhadap keluarga tercinta. Budi bercerita, pada tahun 2021 lalu, ibundanya terkena stroke. Diduga hal ini karena kondisi tekanan darah, kolesterol, dan asam uratnya yang tinggi. Sebagai anak, Budi ingin memberikan pertolongan yang terbaik untuk orang tuanya. Namun, takdir berkata lain, meski kondisinya sudah mulai membaik, tetapi kini ibundanya sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu juga, Budi menjadi lebih waspada terhadap risiko penyakit. Apalagi sudah sejak lama juga, Budi memiliki masalah asam urat yang tinggi. Dari segi kegiatan sehari-hari saya itu sangat terganggu. Kita bangun, mau berdiri itu sangat sakit sekali di telapak kakinya. Nah, dan kedua ya di lutut. Tapi paling sakit itu di telapak kakinya. Kayak ditusuk-tusuk gitu. Sedikit demi sedikit Budi mencoba untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Setelah saya memakai teknologi ini, kehidupan saya sangat berubah. Yang tadinya kurang sehat dan sekarang sehat walafiat, alhamdulillah. Terima kasih teknologi laser. Bang Budi, ini ada benar atau salah nih? Saya pengen tahu pendapatnya Bang Budi. Asam urat tinggi dapat memicu gangguan ginjal.
Benar, karena memang dari asupan makanan yang kita konsumsi dan kita lihat hasil dari urin dan berubah itu ya, yang saya tahu seperti itu. Ya, pemirsa, jadi jawaban dari Pak Budi ini sudah tepat. Jadi, yang namanya asam urat tinggi di dalam darah itu akan membentuk satu yang namanya kristal urat. Ketika kristal urat ini menumpuk di dalam sendi, maka akan terjadi peradangan sendi. Sendinya akan terasa nyeri dan juga sendinya mengalami bengkak. Nah, ketika kristal urat ini menumpuk di ginjal, maka akan terjadi yang namanya gangguan fungsi ginjal. Batu ginjal dapat terbentuk, pemirsa, yang namanya nefrolitiasis. Jadi, nefrolitiasis itu adalah batu yang terdapat di ginjal. Jika di dalam aliran urin tersebut batunya masih kecil, tidak bergejala. Tapi ketika aliran urinnya sudah terganggu, maka ada keluhan yang namanya nyeri pinggang dan juga nyeri saat berkemih. Nah, hal itu dapat dirasa ketika asam uratnya tinggi, pemirsa. Jadi, pernyataan bahwa asam urat tinggi dapat memicu yang namanya gangguan ginjal adalah pernyataan yang benar. Kita kembali ke kasusnya Abang nih. Jadi Abang pakai teknologi laser, kemudian yang Abang rasakan di tubuh, manfaat apa yang awal-awal Abang langsung rasakan, ini betul-betul mengubah hidup saya? Atau setelah Abang ngecek ke laboratorium, bagaimana dengan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan? Asam uratnya deh, kan sebelumnya 9. Iya, betul. Nah, betul. Setelah menggunakan teknologi laser, berapa asam uratnya Pak Budi? Untuk awalnya sih nggak saya cek, cuman rasa sakit itu hilang ya. Rasa sakit itu hilang. Dan kebetulan bukan secara langsung saya cek sih ya. Saya mengajak anak berobat. Nah, kenapa nggak sekali saya cek dalam hati seperti itu. Nah, itu dibilang sama dokter tersebut, wah, alhamdulillah Pak. Yang kemarin kan Bapak yang berobat ke sini kan, kata dia. Nah, sekarang mau udah normal, udah 4, kata dia gitu. Turun menjadi 4. Jadi Luar 4 asam biasa. uratnya, Pak? Iya. Awalnya Bang Budi sakitnya di bagian mana di persendiannya waktu asam uratnya lagi tinggi-tingginya itu? Paling sakit sih di telapak kaki sama di persendi Di dengkul. Iya. Berarti sendi Dengkul. telapak kaki Iya. sama sendi lutut ya? Iya, karena memang kan asam urat itu numpuknya memang di persendian. Iya. Jadi wajar kalau kemudian merasakan nyeri pada kaki ataupun nyeri pada lutut. Itu menandakan bahwa sudah ada peradangan yang terjadi begitu. Jadi pertama-tama yang Abang rasakan adalah Hilang nyeri keluhan. lutut, nyeri sendi telapaknya sudah hilang setelah pakai laser itu. Sudah hilang, alhamdulillah. Enak banget itu. Bang, sejak pakai laser Abang ngerasa nggak saat olahraga itu badannya punya tenaga? Oh, pasti kayak ada power nambah gitu deh. Makanya olahraganya jadi rutin kan? Bener. Karena akhirnya membantu kan? Yes, menjadi makin bertenaga Pak Budi. Iya. Betul. Bagaimana dengan tidurnya? Kalau untuk tidur sih memang berubah sekali. Ya, maksudnya nyenyak gitu, nggak ada bangun-bangunnya. Biasanya itu ya paling berapa kali, misalnya 3 kali bangun gitu. Sekarang alhamdulillah bangun ya pagi, udah mulai aktivitas lagi seperti itu. Ya, bugar ya? Sehat banget. Wah, syukurlah. Teknologi laser nih yang digunakan oleh Pak Budi digunakan di pergelangan tangan kiri, pemirsa. Dia akan menyinari 2 pembuluh darah besar di pergelangan tangan, dari mulai arteri radialis dan juga arteri ulnaris. Teknologi laser ini juga menyinari titik-titik akupuntur yang mengurus kesehatan jantung. Antaranya adalah titik PC, perikard, PC6 dan PC7, dan juga titik HT, HT4, 5, 6, dan 7. Kedua ini adalah yang mengurus kesehatan jantung dan juga mengontrol tekanan darah. Ada lagi titik lung, LU7, 8, dan 9 yang akan menjaga kesehatan organ paru. Teknologi laser ini mengeluarkan laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Akan menembus sampai ke pembuluh darah. Nah, pemirsa, ketika laser merah menyinari dinding pembuluh darah, maka dinding endotel pembuluh darah akan lebih aktif lagi dalam memproduksi zat yang namanya nitric oxide. Fungsi dari nitric oxide ini antara lain adalah merelaksasikan dari dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, pembuluh darahnya melebar, dan juga aliran darahnya menjadi lancar. Nah, ketika nitric oxide itu tidak hanya berdiam diri di pembuluh darah di pergelangan tangan, akan ikut peredaran darah ke seluruh tubuh.
sehingga diharapkan aliran darahnya lancar, tekanan darahnya terkendali, darah yang tadinya asam uratnya tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, yang darahnya kental tadi jadinya lebih lancar lagi, lebih dapat terkendali. Apa yang kita dengar dari Pak Budi tadi, setelah menggunakan teknologi laser kemudian menjadi lebih berenergi, lebih bertenaga ya Pak Budi ya. Benar sekali. Nah ini bisa saya jelaskan adalah ketika kita mengkonsumsi makanan, pasti dong ada gula di dalam darah kita, hasil akhir dari metabolisme karbohidrat. Juga ada kolesterol, hasil akhir dari metabolismenya makanan-makanan yang berlemak. Ini berada di dalam darah. Dia tidak akan menghasilkan tenaga apapun, tetapi dengan menggunakan teknologi laser, maka gula dan kemudian kolesterol seperti gambar berikut ini akan dibawa ke mitokondria. Jadi gula kita di mitokondria dan kolesterol kita di mitokondria diubah menjadi ATP. ATP itu adalah sumber energi yang kuat, yang siap pakai. Nah, oleh karena itulah pemirsa bahwa apapun yang kita makan bisa menjadi tenaga dengan bantuan teknologi laser. Oleh karena itu gunakan teknologi laser sekarang juga untuk membuat kualitas darah kita bagus, pembuluh darah kita bagus, karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Take action sekarang juga. Pemirsa, izinkan saya untuk lebih detail menyampaikan bahwa dari tadi kami ngomongin teknologi laser, sebenarnya kami bicara mengenai dokter laser atau juga AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah ada di Indonesia 10 tahun lebih. Eksistensinya diakui, dan ketika dipakai kepada orang-orang yang memang membutuhkan, kita semua membutuhkan koreksi atas kualitas darah dan pembuluh darah, maka membawa manfaat, meningkatkan kualitas kesehatan kita. Karena alat kesehatan ini punya 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser warna merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Tadi dijelaskan oleh praktisi kesehatan bagaimana ada jumlah, posisi dan titik-titik akupuntur yang sudah dirancang sedemikian rupa lewat alat ini menembus titik-titik tersebut, dan ujungnya, goalnya adalah meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaannya harus rutin pemirsa. Ketika Anda rutin menggunakannya, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya, Bang Budi dan pemirsa yang pakai, termasuk saya yang menggunakan dokter laser dan AccuLaser, akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Pemirsa, ada satu kabar gembira buat kita semua. Produk AccuLaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES di dalam satu alat dan telah dipatenkan di Indonesia. Jadi Anda harus take action. Betul, saya sepakat. Telepon nomor yang muncul di layar kaca dan bicaralah dengan tim call center dari Gogomol untuk mendapatkan dokter laser atau AccuLaser. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Bang Budi adalah contoh kepala keluarga yang bertanggung jawab pada kualitas kesehatan keluarganya. Jadi setelah beliau menggunakan teknologi laser, teknologi ini nggak hanya dipakai untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dibagi manfaatnya kepada sang istri. Ya ganti-gantian aja, setelah saya pakai ya dia pakai, ya mungkin ya setelah istri ya saya pakai. Berarti itu. Menggunakannya di momen yang bersamaan. Artinya waktu ada gangguan kesehatan, berpikir untuk menggunakan laser, istri juga bersamaan waktunya pakai gitu ya? Benar, seperti itu. Nah, istrimu ada gangguan kesehatan apa enggak? Itu apa, ada benjolan nih di tangan kanannya nih. Oh. Oke. Berikan kurang lebih seperti ini yang Bang Budi lihat dalam ilustrasi itu. Iya seperti itu. Kenapa nggak coba dulu, alatnya ada ini kata saya gitu kan. Iya. Dan gampang juga makainya kan. Betul. Nah dipakailah itu kan. Pemakaian pertama sih nggak terlalu signifikan ya untuk perubahannya. Dan udah berulang-ulang pakai.
kok udah nggak ada rasanya, katanya seperti itu. Sudah nggak Tidak terganggu nyeri lagi ya. Iya. Bang Budi, dulu waktu asam uratnya lagi tinggi-tingginya itu, Bang, yang paling mengganggu Abang saat itu, situasi seperti apa ketika asam uratnya sampai 9 atau bahkan lebih? Ya satu dari segi aktivitas ya sangat mengganggu sekali gitu. Dan kalau berdiri itu agak Sakit. beberapa menit gitu, udah mulai berat tuh. Udah mulai. Akhirnya harus gimana? Kalau lagi sakit banget berdiri itu harus istirahat. Ya harus istirahat, nggak bisa aktivitas lagi. Merepotkan sekali. Menakutkan sekali, sangat mengganggu. Nah, beruntung sekali hari-hari ini Bang Budi sudah menggunakan teknologi laser sehingga sakitnya sudah hilang dan bahkan asam uratnya turun dari 9 ke angka 4. Tapi tips yang berikut ini pasti berguna buat Bang Budi. Tips menjaga kadar asam urat tetap terkendali. Pertama, kita kurangi masuknya asam urat ke tubuh atau purin ke dalam tubuh. Jadi masukannya kita kurangi, keluarannya kita lancarkan. Karena kejadian peningkatan asam urat di tubuh kita, kalau nggak karena kelebihan asupan purin, kalau nggak karena sulitnya dikeluarkan dari tubuh kita, gitu ya. Inilah makanan yang saya maksud. Jadi kalau sudah menderita asam urat, makanan seperti ini, jeroan, otak, daging merah, termasuk air kaldu daging, ikan sarden, ikan makarel, ikan herring, kacang tanah, kacang mete, dan alkohol. Juga durian, juga nanas, juga air kelapa dan sayuran hijau. Ini harus di stop dulu atau dihentikan. Karena cara kerjanya adalah purinnya sangat tinggi di dalam tubuh dan ada yang tidak mengandung purin tetapi fermentasinya meningkatkan produksi asam urat di dalam tubuh kita. Nah, terkait dengan sayuran hijau, yang dilarang adalah sayuran hijau, tetapi penderita asam urat harus makan sayur. Kenapa demikian? Karena sayur itu akan menghasilkan pH asam, pH basa dalam tubuh kita. Sementara penderita asam urat itu memiliki pH tubuhnya asam. Dan pH tubuh asam akan menyulitkan asam urat itu keluar dari urin kita. Oleh karena itu dibasahkan. Yang membasahkan adalah sayuran yang berwarna selain hijau. Bisa berwarna orange atau bisa berwarna putih gitu ya. Dan kemudian untuk meningkatkan pengeluaran asam urat, tingkatkan asupan cairan. Bisa dari air putih, bisa dari air elektrolit, bisa juga dari kuah sayur, bisa juga dari buah-buahan yang mengandung air yang tinggi. Itu akan mempercepat proses pengeluaran asam urat. Dan pemirsa, lengkapkan dan sempurnakan semuanya dengan penggunaan teknologi laser. Karena penggunaan teknologi laser yang rutin itu akan meningkatkan sirkulasi darah. Jadi memudahkan tubuh untuk mengeluarkan asam urat melalui ginjal. Dan juga dengan penggunaan teknologi laser itu akan membuat peningkatan produksi nitrat oksid. Kita tahu penderita asam urat pasti akan menyebabkan produksi nitrat oksid terganggu karena pembuluh darahnya mengalami gangguan dan itu bisa mencetuskan berbagai komplikasi ke penyakit kardiovaskuler. Dengan penggunaan teknologi laser bisa ditingkatkan nitrat oksid, pembuluh darah bisa dilebarkan dan bisa dielastiskan dan mencegah komplikasi. Tunggu apa lagi? Penderita asam urat dan yang berpotensi, gunakan teknologi laser melengkapi gaya hidup sehat kita. Bang Budi ini pemirsa menghadiahkan untuk orang tua terkasihnya, ibunya sendiri yang saat itu sempat terkena stroke. Iya. Teknologi laser, betul ya? Wow, luar biasa. Terharu ya, harusnya anak muda seperti itu ya. Jadi memberi hadiah kepada orang tua adalah untuk supaya orang tua menjadi lebih sehat. Awalnya sih karena memang ibu karena tensi darah, asam uratnya tinggi, kolesterol juga. Dan setelah saya melihat tayangan Go Healthy itu dan semua yang tadi ada di ibu itu bisa dikurangi dengan alat tersebut. Teknologi laser itu. Iya. Ibu saat itu memang rajin menggunakannya. Awalnya kan ibu apa sih ini kan di awalnya kan dibilang jam tangan, bukan jam tangan. Ini alat terapi. Karena gitu, ditaruhnya di pergelangan tangan ya. Tapi kemudian ada perbaikan-perbaikan yang dihasilkan ya. Alhamdulillah. Setelah kejadian stroke pertama itu dan persatu memang nggak bisa ngapa-ngapain, harus dibantu semua. Dan beberapa bulan setelah pemakaian Teknologi alat laser. teknologi ini, alhamdulillah sangat signifikan perubahannya. Oke, Apa jadi saja? Sudah si bisa ibu bangun sempat dari- merasakan hidup yang lebih berkualitas. Betul. Iya. Perubahan-perubahan seperti apa aja yang dialami oleh ibu saat itu? Iya, dari
segi aktivitas dia tuh udah bisa semuanya dianya gitu. Kita udah nggak bisa perlu bantu lagi gitu. Apa yang kita dapatkan kalau kita menggunakan teknologi laser secara rutin? Jika kita pakai pagi hari, kita akan mendapatkan peningkatan produksi serotonin. Jadi ketika digunakan pagi dan siang, maka ada peningkatan produksi serotonin. Produksi serotonin ini kalau tinggi dalam tubuh kita, itu akan meningkatkan produktivitas. Kita akan mempunyai tenaga sepanjang waktu kita beraktivitas. Nah, kemudian tentu yang lainnya dia tetap bekerja untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, kalau kita pakai di sore dan malam hari, maka yang meningkat adalah hormon melatonin. Hormon melatonin adalah hormon yang membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Nah, jadi kalau tidur kita berkualitas, maka proses recovery tubuh kita akan berlangsung dengan baik. Jadi Pak Budi dan pemirsa, gunakan secara rutin pagi dan sore atau malam hari. Teknologi internasionalnya harus dipakai juga Pak Budi. Jadi nih kita lihat ya bahwa di kepala kita itu pembuluh darahnya itu sangat banyak, bercabang-cabang, sangat panjang, sangat kecil ukurannya Pak Budi. Jadi bisa mencapai ukuran 5 mikrometer, kecil sekali. Untuk mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan lain halnya, kita harus menggunakan teknologi berupa laser intranasalnya ya. Jadi pemirsa, laser intranasal itu digunakan di rongga hidung. Nah, teknologi laser ini akan menyinari pembuluh darah di hidung dan juga saluran nafas atas. Ketika laser merahnya menyinari pembuluh darah hidung, maka dinding endotel dari pembuluh darah itu akan memproduksi zat yang namanya nitrit oxide. Nitrit oxide itu fungsinya adalah melancarkan aliran darah sampai ke pembuluh darah di seluruh rongga kepala termasuk di otak. Nah, harapannya akan membantu yang namanya keluhan vertigo, keluhan sakit kepala berat, dan mencegah terjadinya serangan stroke pada yang memiliki faktor resiko stroke seperti hipertensi, seperti tadi asam urat tinggi Pak Budi ini, diabetes, kolesterol tinggi. Selain itu, nitrit oxide yang tadi ada di pembuluh darah otak itu juga akan membantu sel-sel dari otak itu terlindungi sehingga daya ingatnya meningkat, proses berpikirnya lebih cerah lagi, mencegah demensia. Kesehatan dari mata dan telinganya juga terjaga dengan baik. Akan membantu yang namanya mengatasi keluhan-keluhan sinusitis pemirsa. Dan juga yang memiliki stroke ingin mencegah terjadinya stroke berulang, kita gunakan teknologi laser mulai dari sekarang pemirsa. Sebelum menggunakan teknologi laser, ini ceritanya pemirsa. Kadar asam uratnya tinggi, pernah mencapai 9. Wow, dampaknya apa? Telapak kakinya, ankle, lututnya sering merasakan nyeri, kemudian punya faktor risiko hipertensi dan juga kolesterol tinggi dari orang tuanya. Langsung mengambil tindakan menggunakan teknologi laser, di mana teknologi laser sudah membantunya untuk menurunkan kadar asam uratnya, turun sampai angka 4. Ini prestasi. Tekanan darahnya juga stabil ya Bang sekarang ya? Ya. 110/70 itu yang kami cek juga. Dan kadar kolesterol stabil di bawah 200, badannya bugar, kualitas tidurnya meningkat. Bang Budi, jangan kendor pakai teknologi laser. Stabil bukan berarti lepas. Stabil justru harus dijaga biar iramanya tetap terjaga. Baik. Saya sudah merasakan manfaat daripada teknologi ini. Sangat maksimal sekali. Saya sarankan ini cocok untuk kita dan keluarga kita. Belilah sekarang. Mantap. Terima kasih Bang Budi. Nanti kalau pemirsa sudah pakai dokter laser atau AccuLaser, pakainya harus rutin ya, 2 kali sehari. Durasi per pemakaian antara 15 hingga 60 menit. Maka alat kesehatan ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan pada kasusnya Bang Budi tadi dijelaskan masalah asam urat tinggi yang juga sudah turun ke angka normal. Kalau masalah penyakit tadi bisa dikendalikan, maka kita pun boleh punya harapan agar terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, saya ingin dengan bangga kembali mengingatkan Anda bahwa produk AccuLaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Take action untuk segera mendapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca. Nanti ngobrolnya sama tim call center dari Gogomol. Pemirsa,
Promo-promo termasuk program cicilan 0% disiapin untuk Anda sekalian. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser? Ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Pesan ini adalah untuk lintas profesi, lintas generasi, remaja dewasa, bahkan lansia. Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.